siapa-siapa saat dipilih menjadi capres pada 2014 lalu. Nasdem sekaligus ingin menjawab keputusan memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden tidak sembrono. Isu keretakan Jokowi dengan Nasdem pun menguak, apalagi Jokowi tak hadir di peringatan hari ulang tahun Partai Nasdem dan tak mengucapkan selamat. Tapi hal ini dibantah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sampai saat ini, Jokowi adalah presidennya Partai Nasdem. Adalah presidennya Partai Nasdem. Presiden Jokowi secara personal adalah seorang sahabat yang saya tetap harapkan konsisten di dalam menjaga terminologi arti sesungguhnya dari persahabatan. Pihak istana lewat kantor staf presiden bilang, tak adanya ucapan selamat dari Jokowi untuk HUT ke-11 Nasdem karena padatnya jadwal presiden. Setelah meninjau KTT G20 Bali, berlanjut ke Kamboja untuk KTT ASEAN. Ya, Pak Jokowi kan memang nggak berada di Indonesia, memang lagi punya agenda aktivitas penting. Mungkin belum sempat saja, kan berangkatnya dari kemarin jadi belum sempat saja. Ujar Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama kantor staf presiden saat itu. Sementara itu PDI Perjuangan menilai pasti ada kondisi yang berbeda saat Nasdem tetap berada di koalisi pemerintah, tapi sudah mengumumkan capresnya, yakni Anies Baswedan. Ya, dilema itu kan pasti dialami, makanya saya bilang tadi, itu dua hal yang berbeda. Bahwa akan terus berada dalam pemerintahan tak sampai 2024 berakhir, ya itu kan memang seharusnya memang seperti itu. Tetapi apakah kemudian kondisinya sama dengan sebelum calon presiden ditetapkan oleh Nasdem? Saya kira pasti akan berubah sangat-sangat besar gitu ya. Karena tidak mungkin kita kembali ke titik nol itu lagi, karena situasinya sudah berubah untuk kedua belah pihak. Ya, ada kata-kata dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh kalau Nasdem masih yakin tetap berada dalam koalisi pemerintah. Namun, adakah keraguan dari pernyataan Paloh itu? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, bagaimana hubungan Jokowi dan Nasdem? Apakah sudah ada ucapan selamat HUT Nasdem dari Presiden? Bagaimana juga memaknai kata-kata Surya Paloh yang mengatakan masih yakin berada di koalisi pemerintah? Kita ulas bersama Ketua DPP Partai Nasdem, ada Bung Willy Aditya, dan juga tenaga ahli utama kantor staf Presiden, ada Bung Ade Irfan Pulungan. Selamat pagi, Bung Irfan, Bung Willy. Selamat pagi, Bung Wirianda. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Bung Irfan lagi ada di Bali ini juga bersama dengan pemerintah, karena KSP juga. Sepertinya juga sibuk sekali tadi menyatakan belum sarapan, bahkan kalau Bung Willy udah sarapan tadi ya katanya ya. Nah Bung Willy, saya nggak mau mendahului ini, takutnya hari ini ada yang berubah. Apakah sudah ada ucapan selamat dari Presiden, meskipun tidak secara langsung melalui video misalnya, melalui pesan singkat misalnya? Ya, ulang tahunnya sudah lewat ya. Memang waktu itu kita mengajukan surat untuk ucapan selamat dari Presiden di saat 11 November. Tapi sekarang sudah tanggal 14 November, tentu untuk administratifnya kami belum cek ke pihak sekretariatan. Nanti kita lihat. Tapi poinnya bukan di sana, Bung Irianda. Poinnya adalah bagaimana apa yang ditandaskan oleh Pak Surya ya. Pak Jokowi adalah Presiden Partai Nasdem ya. Kita dari awal adalah partai yang bersama-sama dalam pemerintahan Jokowi ini ya, baik Jokowi ataupun Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi so far so good, it's fine gitu. Jadi itu hal yang kemudian disampaikan. Jadi suatu hal yang kita lihat perbedaan dalam proses demokrasi itu hal yang uh, biasa saja ya. Tapi kita merayakan ini dengan sebuah proses kedewasaan. Ya. Ada beberapa hal Pak Surya juga menyampaikan dalam beberapa hal waktu kenaikan harga BBM itu cuma Nasdem saja yang bersepakat dengan pemerintah. 6 fraksi yang lain waktu itu menolak kebijakan tersebut ya. Tentu romantika, dinamika, proses hubungan itu suatu hal yang sangat normal saja. Bung Willy, romantika hubungan antar sahabat juga ya, kalau saya mengutip apa yang selalu dikatakan Pak Surya Paloh. Kan sudah lama juga dari koalisi 2014, bahkan kemudian juga 2017
Pilkada DKI juga bareng-bareng gitu ya. Untuk sebuah sahabat yang sudah bertahun-tahun, ini kalau informasinya kan ada kesulitan juga berkomunikasi antara Pak Surya dengan Pak Jokowi setelah begitu ya. Kalau kita titiknya kita ambil setelah ada deklarasi Pak Anies Baswedan. Ini tidak ada perasaan ada keretakan di situ dalam hubungan atau ada komplikasi politik lah kalau bisa dibilang antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi sejauh ini. Enggak, namanya tafsir tentu ya bisa multi interpretasi ya, bisa sesuai dengan konteksnya, bisa juga meraba-raba, bisa juga mengada-ada, Bung Irianda ya. Tentu hal itu ya kita sebagai orang yang sudah dewasa dalam proses politik ini tidak ingin terjadi insinuasi-insinuasi. Ini pagi-pagi sarapan gorengan sebenarnya kan nggak cocok. Ya. Jadi kita berbeda yang saya bilang ketika kita mengusung Anies Baswedan itu tanggung jawab konstitusional kami ya. Kami partai yang tidak cukup mengusung sendiri maka kemudian kami harus bekerja keras untuk mencukupi syarat pengusulan ya. Mhm. Nah, sebelum kami deklarasi juga sudah ada capres lain yang deklarasi itu Betul. suatu hal yang wajar saja ya. Ini lebih tepatnya tafsir yang unkonteks ya. Jadi kalau toh terjadi beberapa hal itu sebenarnya lebih kepada insinuasi-insinuasi aja. Hmm. Ini tidak membuat sebuah suasana demokrasi kita menjadi lebih progresif ya, Ya. lebih matang ya. Nah, Pak Surya dalam pidato itu ya kalau toh kita berbeda dalam sikap menentukan sesuatu, ya kalau toh Nasdem dianggap salah ya tegur saja gitu ya. Hmm. Tapi kan itu juga tidak terjadi ya. Tidak ada juga teguran begitu ya Bung Willy ya. Iya kan kita lihat saja ya. Kami partai yang punya dignity ya. Partai dalam proses undang-undang itu capres dan cawapres itu diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu yang kemudian menjadi standing point di dalam proses berdemokrasi, Ya. Bung Iriana. Tapi begini Bung Willy, memang kalau Anda bilang tadi unkonteks begitu, tapi kalau tidak akan tiba di momen dialog ini ya, kalau tidak dilihat juga beberapa peristiwa ke belakang. Misalnya di HUT PAN saja, Presiden waktu itu juga mengirimkan video lah at least, walaupun tidak datang secara langsung. Kemudian di acara Golkar atau di acara Perindo kemarin, bahkan Presiden juga ya setidaknya tidak hanya datang tapi mengucapkan seperti ada legitimasi kepada calon presiden yang sudah dideklarasikan satu lagi gitu Pak Prabowo. Ini tidak merasa apapun, Nasdem tidak merasa tersindir bahkan. Ya, gini Bung Irianda, dalam dalam teori Jondal, game teori itu memang kedekatan itu tidak selalu diekspresikan secara terbuka ya. Hmm. Jadi Nasdem sama Pak Jokowi, Jokowi Nasdem itu kan bukan levelisasi persahabatan yang biasa-biasa saja ya. Dan Ya. kami close friend yang dari awal. Jadi nggak ada yang merasa tersindir kami ya. Hmm. Kami ini Oke. berpolitik riang gembira, tertawa ya. Jadi senyum kami banyak. Itu yang dipesankan Pak Surya, kader-kader Partai Nasdem harus banyak stok senyumnya. Jadi Harus nggak, banyak stok senyum. Oke. ya harus banyak stok senyumnya. Jadi kami tidak merasa tersindir. Ya. Kenapa? Ya kalau kayak partai-partai lain kan baru aja dekat. Ini wes konco kek biyen kalau bahasa Jawa, konco suwe gitu. Nah, kalau pakai Nela Karisma itu malah konco mesra gitu. Suatu hal yang nggak perlu dipertentangkan ya. Sekali lagi saya katakan ini bukan satu hal yang substansial, tidak ya. Ini suatu hal yang kami memaklumi kesibukan Pak Presiden. Nah, justru Ya. bersahabat itu adalah ketika bisa saling memaklumi. Bisa Berkawan saling itu memaklumi. bisa saling isi mengisi. Jadi konteksnya pada level itu, bukan kemudian ada sedikit seolah-olah tidak cocok lalu kemudian eh, apa namanya Musuhan gitu ya. diterjemahkan dengan Karena memang masuk kalau angin lah gitu. ya di art of possibility ya dari politik itu sendiri, apalagi kalau di Indonesia kan sering dibilang jangan baper gitu ya. Oke, Bung Willy, nanti saya kembali ke Anda. Bung Ade, Bung Irfan, maaf. Sesibuk itukah Presiden hingga tidak bisa kemudian mengirimkan video, padahal kalau kita tahu beberapa waktu ke belakang ke Kompas TV saja misalnya kita minta ada ucapan selamat ulang tahun bisa misalnya. Sampai sekarang belum ada juga sepengetahuan Anda, Bung Irfan, rencana untuk mengirimkan video misalnya? Ya, Mas Rianda, memang aktivitas Presiden dalam beberapa minggu
kan kita ketahui sangat apa ya, sangat padat gitu ya. Padat, ya. Padat betul, dan memang beliau itu kan orangnya memang konsentrasi fokus ya pada sebuah pekerjaan. Kita nggak pungkiri itu. Makanya beberapa agenda-agenda juga ada yang tertunda ya, lebih mementingkan kepentingan nasional ya, kepentingan yang ada di depan mata ini kan G20 dan kemarin menghadiri KTT ASEAN di Nah, itu juga harus kita pahami. Tentunya ini kan menjadi sebuah kebutuhan dan teragendakan sudah jauh-jauh hari gitu. Nah, kita harus melihat secara menyeluruh ya. Kepentingan-kepentingan negara itu harus dimaknai adalah buat apa namanya keberhasilan pelaksanaan G30, G20 itu ya. Pak Jokowi memantau langsung persiapan-persiapan pada saat itu ya. Jadi kita kan tidak ingin ada faktor-faktor teknis yang bisa mempengaruhi pelaksanaan G20 itu, gitu Mas. Iya, sangat dimengerti Bung Irfan kalau masalah G20 kemudian KTT ASEAN, belum lagi sekarang kan nanti ada acara ke depan lagi ya namanya seorang presiden begitu ya. Tapi kan ini kan balik lagi kita kalau berbicara politik berbicara juga koalisi di pemerintahan, koalisi yang sudah lama terbentuk, kemudian juga bersama Partai Nasdem ini konteksnya dalam konteks sahabat lah istilahnya antara Pak Surya Paloh itu sendiri dengan Pak Jokowi. Tidak bisa diusahakan apapun untuk mengirim atau ini kan menjadi sebuah gestur political will yang baik dengan adanya ucapan selamat ulang tahun, Bung Irfan. Saya nggak mengetahui persis ya, itu kan di bagian protokol istana ya. Bagaimana misalnya kesempatan waktu untuk melakukan taping video memberikan ucapan selamat kepada Partai Nasdem pada saat HUT-nya gitu. Tapi yang jelas ketika memang ada usulan-usulan seperti itu, biasanya kalau ada kesempatan waktu itu dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tadi Mas Irianda kan menyampaikan ulang tahun HUT Kompas TV itu disampaikan. Nah itu berarti masih ada kelonggaran waktu yang ada ya di istana yang agenda-agenda longgar presiden. Nah beliau kan seminggu 2 minggu belakang itu kan banyak di luar Mas, tidak di dalam istana gitu. Jadi ini ya mungkin kita bisa pahami kondisi-kondisi di luar ya, memantau persiapan G20 dengan keberadaan di istana itu kan pasti berbeda situasinya gitu untuk melakukan aktivitas yang ada gitu. Itu Mas Rian. Iya, Bung Irfan. Memang kalau dalam konteks kesibukannya terlihat sekali ya, tidak di dalam ruangan, pergi-pergi kemana banyak begitu ya tujuannya, kemudian tidak atau belum sempat lah istilahnya untuk memberikan video. Tapi kalau kita lihat kan konteksnya juga yang seperti saya katakan tadi, ini kan sebagai seorang sahabat, kalau Bung Willy tadi menyatakan ya harus saling memaklumi lah. Tapi apakah uh, setidaknya ucapan atau ada telepon mungkin dari Pak Jokowi ke Pak Surya Paloh selama ini belum Anda ketahui juga terkait hal itu? Karena ini kan kalau kita lihat juga konteks persahabatannya sudah lama. Ya memang Pak Jokowi dengan Pak Surya ini kan memang sahabat lama. Itu selalu diucapkan oleh Pak Jokowi ya. Dan Partai Nasdem adalah pendukung Pak Jokowi mulai dari Oke, Bung Irfan ini nge-freeze begitu ya videonya, nanti saya akan kembali lagi ke Bung Irfan. Bung Willy, tentunya nanti kita akan coba elaborasi lagi lebih dalam terkait dengan dinamika politik kalau kita sebutkan begitu ya. Tapi akan kita bahas usai jeda berikut ini, jadi tetap di Sapa Indonesia Pagi, Saudara.